Shalom Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari Minggu dan selamat datang di channel YouTube MDC Magelang. Hari ini kita akan bersama-sama beribadah, tapi sebelum itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kegiatan pada sepekan ini. Doa pagi dilakukan secara online setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 5 sampai dengan selesai. Juga doa malam dilakukan setiap hari pukul 8 sampai dengan selesai dengan ID Zoom di bawah ini. Kita tahu bahwa persembahan merupakan sebagian dari ibadah dan ucapan syukur kita kepada Tuhan, maka marilah kita memberikan yang terbaik pada Tuhan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang berada di bawah ini. Demikian pengumuman yang dapat saya sampaikan. Tiba saatnya kita akan beribadah dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Di bumi seperti
siap terima Roh Kudus menjamah Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya ajak untuk sama-sama angkat tangan bagi dia. Mari sama-sama kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Yesus, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat pada pagi hari ini Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Jamahlah setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Hadirlah Roh Kudus-Mu di setiap kami Yesus, memberikan kesembuhan. Engkau memberikan kelepasan atas setiap kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang siap menerima lawatan Tuhan, yang siap menerima jamahan Tuhan, sama-sama kita akan katakan amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Amin Yesus. Mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa
menjamah, melawat atas setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, saatnya Engkau berfirman atas setiap kami Tuhan. Kami siap dengar-dengaran akan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, yang sanggup mengubahkan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu pagi hari ini akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau taruh hikmat-Mu Tuhan. Supaya apa yang disampaikan nanti semuanya adalah berkat bagi kami semua yang saat ini hadir, menyaksikan, mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap mendengar firman Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dan masih bisa beribadah di situasi dan kondisi pandemi yang seperti ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengingat semakin banyak dan semakin bertambahnya orang-orang yang terinfeksi COVID-19 di Indonesia, bahkan bermunculan varian-varian yang baru dan masih belum dapat terkendalikan dengan baik, maka ibadah online adalah langkah yang paling tepat untuk kita lakukan sampai situasinya kondusif. Walaupun ibadah ini dilakukan secara online, namun kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Milikilah hati yang takut dan gentar dan haus akan Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya berkat yang akan saudara terima di dalam setiap ibadah online tidak ada bedanya atau sama dengan ibadah onsite atau ibadah tatap muka. Sebab sikap hati kitalah yang sangat menentukannya. Kalau saudara beribadah dengan kehausan yang mendalam, dengan rasa takut dan gemetar, maka saya percaya saudara akan mengalami Tuhan dalam setiap ibadah. Sekali lagi, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Mari bersama-sama dengan saya, kita akan membuka Alkitab kita masing-masing. Saya akan mengutip ayat-ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-28. Saya beri judul khotbah saya pagi hari ini, Rahasia Doa Hana Sehingga Doanya Dikabulkan Tuhan. Ayat yang pertama, ada seorang laki-laki dari Ramathaim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohi bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud, menyembah, dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Ayat yang kelima, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?
Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Ayat ke-15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan yang dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya, mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapi. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Ayat 25, setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku demi tuanku hidup. Akulah perempuan dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan, untuk mendapat anak. Inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terselalah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana doa Hana yang dikabulkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, selain doa Yabes yang sangat menginspirasi, saya percaya doa Hana juga menginspirasi banyak orang. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka.
sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa Yabes banyak menginspirasi untuk kaum pria, sedangkan doa Hana menginspirasi banyak kaum wanita. Bapak Ibu Saudara sekalian, ciri seorang yang hidupnya berdampak adalah hidupnya menginspirasi banyak orang. Contoh Hana menginspirasi banyak pendoa-pendoa. Contoh Yabes menginspirasi banyak orang untuk berdoa. Mother Teresa hidup sangat menginspirasi banyak orang. Sekali lagi, orang yang berdampak adalah orang yang hidupnya menginspirasi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan menggali keberadaan atau kondisi Hana itu seperti apa. Alkitab tidak menceritakan masa remaja Hana seperti apa. Alkitab hanya menceritakan setelah Hana menikah dengan Elkana, Hana mengalami banyak hal yang tidak mengenakan di dalam kehidupannya. Hati Hana terluka ketika Elkana memutuskan untuk berpoligami. Hati wanita siapa yang tidak sedih, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika suaminya menikah lagi dengan wanita lain? Saya tidak tahu alasan apa Elkana berpoligami. Kemungkinan Elkana menginginkan keturunan, karena lewat pernikahan dengan Hana belum mendapatkan keturunan. Bahkan Alkitab mengatakan Hana itu mandul dan Tuhan telah menutup kandungannya. Dan istri muda Elkana yang bernama Penina selalu menyakiti hati Hana, supaya hati Hana selalu gusar. Menyakiti hati Hana sehingga hati Hana menjadi gusar. Lalu Hana menangis, dan Hana tidak mau makan, dan Hana tidak punya semangat hidup. Dan itu terjadi, saudara, bertahun-tahun. Ada berita yang baik pada pagi hari ini, bahwa Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. Kalau saudara mengalami hal yang sama seperti Hana, hatimu sedang sedih karena diperlakukan tidak adil, ada berita yang baik bahwa Allah dekat dengan orang yang hancur hatinya. Bapak Ibu Saudara sekalian, Hana juga diperlakukan tidak adil oleh suaminya. Ayat kelima mengatakan, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jelas saudara, tindakan dari Elkana kepada Hana tidak adil. Ia hanya memberikan hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dampak apa yang terjadi di dalam kehidupan Hana? Bertahun-tahun Hana selalu berdoa, minta punya anak, dengan tujuan supaya Penina, istri mudanya Elkana, tidak menyakiti hatinya, sehingga ia gusar dan menangis dan tidak mau makan, dan akhirnya kehilangan semangat hidup. Namun Tuhan tidak menjawab doa-doa Hana, tetapi Tuhan menutup kandungan Hana. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa Hana harus menunggu dalam waktu yang lama untuk mendapatkan jawaban doa? Ada 5 hal yang harus terlebih dahulu dilakukan oleh Hana supaya doa-doanya dikabulkan oleh Tuhan. Yang pertama, saudara, Hana memandang masalah dengan sudut pandang yang salah, dan itu menjadikan Hana sakit hati. Seharusnya memandang masalah dengan sudut pandang yang benar, yaitu dengan bersyukur, karena ini cara Tuhan untuk membentuk Hana. Bukankah Alkitab mengatakan besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya? Tuhan bisa pakai siapa saja untuk membentuk kita. Di dalam kisah ini Tuhan pakai saudara Penina untuk membentuk Hana. Oleh sebab itu, selaraskan sudut pandang saudara dengan sudut pandang Allah kalau saudara mau melihat mujizat demi mujizat. Contoh, suatu saat Yesus berjalan dengan murid-muridnya.
dan dijumpai adalah seorang yang buta sejak lahir, saudara. Lalu sudut pandang murid-murid pada saat itu ketika ia melihat orang yang buta sejak lahir, dia katakan kepada Yesus, "Guru, menurut engkau dosa siapa sehingga anak ini dilahirkan dalam kondisi buta? Apakah dosa anak ini atau dosa orang tuanya?" Itulah sudut pandang, saudara, dari murid-murid Yesus. Namun sudut pandang Yesus berbeda. Yesus mengatakan bukan salah orang ini, bukan salah orang tuanya, namun Bapa akan menyatakan kemuliaannya atas kehidupannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu kita harus selaraskan sudut pandang kita dengan sudut pandang Allah kalau kita mau melihat mujizat Tuhan. Yakobus 1 ayat 2 mengatakan, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Bahkan Daud merespon sebuah masalah dengan sudut pandang sebagai berikut. Dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 71 bahwa aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa yang dinaikkan oleh orang yang sakit hati atau doa yang dinaikkan oleh orang yang kepahitan tidak akan pernah didengar Tuhan, tidak akan pernah dijawab oleh Tuhan. Sudut pandang yang salah membuat doa menjadi salah. Hana berdoa dan doanya salah, saudara. Hana berdoa minta anak supaya Penina tidak lagi menyakiti hatinya. Dengan kata lain, Hana mau balas dendam supaya Penina tidak menghinanya lagi. Yakobus 4 ayat ketiga dikatakan, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Sekali lagi, Hana berdoa dengan doa yang salah. Hana berdoa minta anak supaya Penina tidak lagi menyakiti hatinya. Hana berdoa dengan doa yang salah. Hana berdoa minta anak supaya Hana membalas dendam kepada Penina, dan supaya Penina tidak menghinanya lagi. Yang kedua, lalu Hana mengubah doanya, saudara, yaitu berdoa dengan tujuan yang benar dan doa yang spesifikasinya jelas, yaitu anak laki-laki. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ketiga, Hana berdoa dengan percaya dan iman. Ayat ke-17, jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, Hana pegang jawaban doa dengan hati yang percaya. Markus 11 ayat 24. "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Bapak Ibu Saudara sekalian, Hana pegang setiap jawaban doa dengan hati yang sungguh-sungguh percaya. Dan yang keempat, Hana percaya kepada otoritas yang ada padanya, yang dipakai Tuhan untuk mengkonfirmasi doanya. Ayat 12, ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-ngamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, suaranya tidak kedengaran,
Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Jangan anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama." Bapak Ibu Saudara sekalian, walaupun Imam Eli tidak menjadi teladan dan anak-anaknya juga tidak, saudara, tetapi Hana tetap percaya pada otoritas yang ada dan bisa dipakai menjadi kepanjangan tangan Allah. Ada banyak orang yang terlalu berani kepada pemimpin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada pemimpin yang sempurna. Hanya ada dua pemimpin yang sempurna. Yang satu sudah mati dan yang satu belum lahir. Artinya saudara, tidak ada seorang pemimpin yang sempurna. Oleh sebab itu, tunduklah kepada pemimpin rohani yang berjaga-jaga atas jiwamu. Yang kelima saudara, Hana berani memberi yang terbaik buat Tuhan. Ayat 24, setelah perempuan itu menyapih anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannyalah ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul anak-anak itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin anak itu lagi lucu-lucunya, yaitu usia kisaran 3 tahun saudara. Namun saudara, walaupun anak itu lucu-lucunya, Hana memberanikan diri untuk mempersembahkan anak itu untuk dipakai oleh Tuhan sesuai dengan nasar yang pernah ia nasarkan di hadapan Tuhan. Dampaknya saudara, terobosan terjadi. Seorang yang mandul kini punya anak. Berapa anaknya saudara? 3 laki-laki dan 2 perempuan. Karena Hana berani memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ayat 20, lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunanmu kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana, sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, doa Hana ini sangat menginspirasi kita semua. Kalau ada di antara saudara yang sudah berdoa bertahun-tahun dalam waktu yang lama, namun belum mendapatkan jawaban dari Tuhan. Mungkin saudara berdoa untuk sakit penyakit yang sampai hari ini belum kunjung sembuh. Mungkin saudara berdoa untuk bisnis yang sampai hari ini belum kunjung dipulihkan Tuhan. Mungkin saudara berdoa bertahun-tahun untuk suami atau istri atau anak yang sampai hari ini masih belum bertobat dan belum dipulihkan oleh Tuhan. Belajar pagi hari ini lewat kehidupan Hana yang dipulihkan keberadaannya. Yang tadinya mandul dan tidak produktif, saudara, sekarang menjadi produktif. Yang tadinya muram, sekarang penuh dengan sukacita. Yang tadinya tidak ada pengharapan, sekarang memiliki pengharapan. Kuncinya, yang pertama, miliki sudut pandang yang benar dalam menghadapi setiap masalah. Sudut pandang yang salah membuat doa-doa kita menjadi salah. Seharusnya Hana bersyukur karena Tuhan sudah kirim Penina untuk membentuk kehidupannya, saudara. Sekali lagi, miliki sudut pandang yang benar dalam menghadapi setiap masalah. Sudut pandang yang salah membuat doa-doa kita jadi salah. Yakobus 4 ayat 3, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yang kedua, saudara, berdoa dengan tujuan yang benar. Yang ketiga, berdoa dengan kesungguhan dan hati yang percaya. Yang keempat, Hana tunduk kepada otoritas yang menjadi kepanjangan tangan daripada Tuhan. Dan yang kelima, Hana berani bernasar dan berani memberi yang terbaik
kepada Tuhan. Dan hasilnya doa-doanya dijawab oleh Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada saat pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana doa Hana yang dikabulkan oleh Tuhan. Biarlah pagi hari ini kami boleh melihat setiap masalah itu dengan sudut pandang yang benar. Sehingga doa-doa kami pun menjadi doa-doa yang benar. Dan hamba percaya setiap firman yang disampaikan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami percaya mulai pagi hari ini setiap doa-doa yang kami naikkan itu akan Tuhan kabulkan. Sepanjang doa kami benar dan sepanjang kami memiliki sudut pandang yang benar atas setiap masalah. Ajar kami untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang percaya. Ajar kami untuk hidup tunduk kepada otoritas yang ada. Dan ajar kami juga ya Tuhan, untuk kami berani memberikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Kalau Hana mengalami terobosan, yang tadinya mandul menjadi produktif, yang tadinya susah sekarang mengalami sukacita, yang tadinya tidak berpengharapan dan sekarang memiliki pengharapan, maka hal yang sama juga Tuhan akan kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa secara khusus untuk seluruh jemaat MDC Magelang ataupun saudara-saudara kami yang menyaksikan lewat channel YouTube dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan mendengar setiap seruan doa-doa mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami sakit dan berbaring isolasi mandiri atau sedang ada di rumah sakit, hamba berdoa Tuhan, biar anugerah-Mu, kemurahan-Mu boleh dicurahkan atas setiap mereka, sehingga mereka boleh disembuhkan dari segala sakit penyakit virus corona yang berbahaya ini. Hamba berdoa Tuhan, minta perlindungan khusus Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan hamba berdoa juga minta pemeliharaan Tuhan yang ajaib turun atas setiap kami di masa-masa pandemi ini. Sehingga kami bisa survive. Bahkan lebih daripada itu, justru kami bisa menikmati setiap janji-janji kelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebab kami percaya janji-Mu tidak akan pernah tergagalkan oleh karena pandemi. Janji-Mu itu ya dan amin. Dan kami siap menikmati janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mempersiapkan hati kita untuk bisa ambil bagian dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Alkitab mengajarkan kepada kita sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, kita diminta untuk menguji hati kita terlebih dahulu. Apakah kita layak atau tidak untuk mengambil perjamuan kudus? Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, syarat pertama bagi setiap kita yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah hati ini harus bebas dari yang namanya kepahitan dan kebencian. Masih ada waktu untuk kita berdamai terlebih dahulu, dan setelah itu kembali untuk ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang kedua, bagi yang mau ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah orang tersebut sudah bertobat atau sudah lahir baru. Jadi anak kecil dilarang, atau orang yang belum bertobat dilarang ambil bagian dalam perjamuan kudus. Syarat yang ketiga adalah orang tersebut harus membereskan dosa terlebih dahulu, dan tidak ada dosa yang masih disimpan yang belum dibereskan sebelum ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kalau masih ada dosa yang disimpan dan belum diakui, masih ada kesempatan datang kepada Yesus terlebih dahulu untuk meminta ampun. Sebab Alkitab katakan, jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ambil perjamuan kudus ini dengan sikap hati yang benar, supaya perjamuan kudus ini sungguh-sungguh mendatangkan berkat yang besar. Makna yang sesungguhnya saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus adalah kita diminta untuk mengingat kematian Yesus di atas kayu salib 2020 tahun yang lalu. Tubuhnya hancur, darahnya tercurah. Dia lakukan karena Dia mengasihi saudara dan saya. Mengapa Dia harus mati di kayu salib? Karena tidak ada cara lain. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan saudara dan saya adalah Yesus harus mati di atas kayu salib. Mari kita ambil roti yang sudah dibagikan oleh setiap ketua kesan dan mengangkatnya tinggi-tinggi sambil mengingat peristiwa 2020 tahun yang lalu. Roti ini melambangkan tubuh Yesus yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Tubuhnya hancur, lambungnya ditikam, dan kepalanya dimahkotai duri. Kenapa Dia mau melakukan hal ini? Karena Dia mengasihi saudara dan saya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur ini yang melambangkan darah Yesus. Dia dicambuk. Dan setiap kali dicambuk ada daging yang tercabik. Darahnya tercurah. Darah yang sanggup menyucikan. Darah yang sanggup mengampuni setiap dosa pelanggaran. Bahkan darahnya sanggup menyembuhkan. Oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata-kata yang terakhir yang Yesus ucapkan di atas kayu salib adalah sudah selesai. It is finished. It is complete. Artinya segala pergumulan saudara dan saya sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Termasuk dosa, kutuk, sakit penyakit, sudah Yesus sembuhkan di atas kayu salib. Oleh sebab itu mari kita bersyukur. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kalau kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus. Terlebih daripada itu, kami boleh mengingat apa yang sudah Tuhan kerjakan di atas kayu salib 2021 tahun yang lalu. Kami bersyukur untuk darah yang tercurah. Kami bersyukur untuk tubuh yang hancur. Karena kami tahu darah yang tercurah sanggup menyucikan kami, sanggup membenarkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan di atas kayu salib, Engkau sudah selesaikan segala pergumulan kami. Dan tidak ada satupun yang terlewatkan. It's complete, it's finished. Semuanya sudah terselesaikan. Dan dengan iman kami raih pagi hari ini setiap janji-janji firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus pagi hari ini untuk saudara-saudara kami,
mungkin yang sedang sakit di rumah sakit, atau sedang berbaring di rumah karena sakit. Hamba berdoa, Tuhan nyatakan kuasa bilur-bilur-Mu untuk menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Atau mungkin ada jemaat yang sedang bergumul dengan pekerjaannya, atau bergumul dengan keuangan di masa-masa sulit pandemi seperti ini. Hamba berdoa, Tuhan, Engkau sudah selesaikan sesungguhnya segala pergumulan mereka di atas kayu salib. Dan biarlah mereka boleh menikmati janji firman Tuhan. Sebab janji-Mu tidak dibatasi oleh pandemi. Janji-Mu tidak bisa dihalangi oleh pandemi. Dan biarlah justru di masa pandemi ini kami boleh menikmati janji-janji-Mu ya Tuhan. Terima kasih, berkati setiap yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di Australia, yang ada di luar negeri sekalipun. Kiranya berkat, anugerah, kemurahan dan kebajikan daripada Bapa di surga, kasih daripada Tuhan Yesus dalam persekutuan Allah Roh Kudus turun atas mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengangkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat. Saudara yang kasih Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penghiburan Allah Roh Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali menjemput saudara dan saya menjadi jemaat yang tidak bercacat celah. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.